Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Saleh Sira yang dikenal dengan Syaban dengan NIM 245551061, Prodi Studi Islam Interdisipliner, Fakultas Dirosah Islamiyah. Jadi teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis terhadap sebuah manuskrip berupa buku catatan Santri Peninggalan Nusantara. Jadi teman-teman, manuskrip ini telah digitalisasi oleh Pusdikbang, Lektur dan Kadana Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, dari hasil analisis yang saya lakukan, manuskrip ini tidak hanya berisi materi pelajaran, tetapi juga menggambarkan kehidupan seorang santri pada masa itu. Hal ini terlihat dari isi manuskrip yang memuat pembelajaran akhlak, ilmu nahwu, catatan zikir, hingga beberapa seksa gambar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan isi manuskrip berdasarkan setiap halamannya. Pada halaman pertama terdapat 3 bagian utama. Yang pertama yaitu berisi latihan menulis atau insya yang memuat pesan tentang akhlak. Isi pesannya mengajarkan bahwa bersikap lemah lembut kepada sesama, baik melalui ucapan maupun perbuatan, memiliki nilai pahala seperti bersedekah. Nah, jadi teman-teman di sini menurut saya penempatan materi akhlak di awal menunjukkan bahwa pendidikan santri pada masa itu sangat menekankan adab sebelum mempelajari ilmu. Pada bagian tengah terdapat tulisan atau Haza Adaptar bin Muhammad, yang berarti buku catatan ini milik Muhammad. Selain itu terdapat beberapa nama tokoh dan nama daerah seperti Sunda dan Hadramaut. Nah, hal ini teman-teman menunjukkan bahwa manuskrip tersebut kemungkinan memiliki hubungan dengan jaringan keilmuan Islam yang berkembang pada masa itu. Sementara di bagian bawah terdapat beberapa coretan melingkar atau probatio penai, yaitu coretan untuk mencoba kelancaran tinta sebelum mulai menulis manuskrip. Memasuki halaman kedua, pembahasan mulai beralih ke materi ilmu nahwu. Pada bagian atas terdapat judul Qawaid Nahwiyah. Kemudian dijelaskan pengertian bahasa dan pembagian kalimat menjadi 3, yaitu ada isim, fi'il, dan harf. Di halaman sebelah kiri dijelaskan ciri-ciri dari masing-masing jenis kata tersebut agar pembaca dapat membedakan ketika membaca teks Arab tanpa harokat. Selain itu juga mulai diperkenalkan konsep i'rab, yaitu perubahan harokat pada akhir kata sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Jadi teman-teman di sini itu menurut saya materi ini itu menunjukkan bahwa pembelajaran nahwu dalam manuskrip disusun secara bertahap, dimulai dari konsep yang paling dasar sebelum masuk ke pembahasan yang lebih rinci. Halaman yang ketiga yaitu dijelaskan tentang i'rab, yaitu kepada suatu kata dibaca marfu, mansub, majrur ataupun mazmum ataupun mazum. Memasuki halaman ketiga materi nahwu mulai diperdalam. Nah, di halaman kanan dijelaskan tentang i'rab, yaitu kapan suatu kata dibaca marfu, mansub, majrur ataupun mazum. Nah, setelah itu isim dibagi menjadi isim zahir, isim mudmar, dan isim mubham. Sedangkan di halaman kiri dijelaskan pembagian fiil, yaitu ada fiil madhi, fiil mudhari, dan fiil amar. Selain itu dijelaskan pula pembagian huruf berdasarkan kegunaannya dalam kalimat. Jadi teman-teman, dari susunan materi ini terlihat bahwa pembelajaran dilakukan secara sistematis sehingga santri dapat memahami
setiap materi sedikit demi sedikit tanpa langsung masuk ke pembahasan yang lebih sulit. Meski halaman keempat, yaitu materi disajikan dalam bentuk diagram atau bagan sehingga lebih mudah dipahami. Diagram disebut menunjukkan hubungan antara pembagian kata dalam ilmu nahwu. Nah, selain itu diberikan contoh penggunaan tanda-tanda isim seperti alif, lam, dan huruf jar. Nah, di halaman sebelah kiri dapat pembahasan mengenai i'rab. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pembagian isim zahir menjadi mufrad, musanna, dan jamak serta pembahasan mengenai al-asma kamsah. Nah, jadi teman-teman, di sini menurut saya penggunaan diagram dalam manuskrip menunjukkan bahwa metode pembelajaran pada masa itu sudah membuat secara sistematis agar lebih mudah dipahami oleh para santri. Berikutnya teman-teman, masuk di halaman kelima. Pada halaman kelima ini pembahasan nahwu masih berlanjut ya teman-teman. Jadi materi yang dibahas adalah jamak taksir dan isim ghairu munsharif, yaitu kelompok isim yang memiliki aturan khusus hingga tidak menerima tanwin. Nah, yang menarik teman-teman, di halaman sebelah kiri terdapat sebuah siksa gambar pemandangan. Keberadaan gambar ini menunjukkan bahwa manuskrip tidak hanya menggunakan sebagai buku pelajaran, tetapi juga menjadi media bagi santri untuk menuangkan kreativitasnya. Nah, jadi teman-teman, dari sini kita bisa melihat sisi kehidupannya santri yang lebih dekat dengan kesehariannya. Berikutnya itu masuk ya halaman ke-6. Nah, jadi teman-teman, pada halaman ke-6 ini terlihat adanya awal pembahasan baru yang ditandai dengan penulisan Bismillahirrahmanirrahim di bagian atas halaman. Nah, materi nahwu masih berlanjut, tetapi pembahasannya sudah lebih rinci dan disusun menggunakan poin-poin bernomor hingga lebih berstruktur. Nah, teman-teman, hal ini itu menunjukkan bahwa penulis manuskrip menyusun materi secara bertahap dan teratur hingga menggunakan proses belajar. Halaman ke-7. Jadi pada halaman ke-7 ini menunjukkan terjadi perubahan isi manuskrip yang cukup signifikan ya teman-teman. Apabila sebelumnya membahas ilmu nahwu, pada halaman ini berisi catatan zikir dan doa. Nah, di setiap berisi terdapat pernomoran penggunaan angka Arab, kemudian dituliskan secara seperti la ilaha illallah, hayyul dan ya qayyum. Nah, di bagian kiri bawah juga terdapat tulisan Bismillahirrahmanirrahim beserta tanda tangan yang ditulis dengan posisi kertas diputar. Menurut saya teman-teman, perubahan ini menunjukkan bahwa manuskrip memiliki fungsi ganda. Selain digunakan sebagai buku pelajaran, manuskrip ini juga dimanfaatkan sebagai catatan pribadi untuk menulis wirid atau amalan harian. Halaman ke-8 yang terakhir, isi manuskrip kembali membahas tentang akhlak sama seperti pada halaman pertama yang membahas tentang akhlak. Nah, kalimat hikmah mengenai pentingnya bersikap santun
kembali dituliskan sebagai penutup. Selain itu juga teman-teman, terdapat goresan tinta hitam yang kemungkinan digunakan untuk menutupi kesalahan penulisan, dan juga sedangkan halaman paling belakang hanya berupa lembar kosong yang berfungsi sebagai sampul belakang manuskrip. Nah, menurut saya pengulangan materi akhlak pada bagian akhir memberikan pesan bahwa dalam proses menuntut ilmu, akhlak tetap menjadi landasan utama teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman langsung ke kesimpulan. Jadi teman-teman, kesimpulan dari manuskrip yang saya ambil berdasarkan hasil analisis saya menyimpulkan bahwa manuskrip ini bukan hanya sekedar buku pelajaran, tetapi juga menjadi gambaran kehidupan seorang santri pada masa lalunya. Dalam suatu manuskrip terdapat materi akhlak, pembelajaran ilmu nahwu yang disusun secara sistematis, seksa gambar sebagai bentuk ekspresi serta catatan zikir yang menunjukkan kebiasaan ibadah pemiliknya. Nah, jadi hal ini membuktikan bahwa pendidikan santri pada masa itu tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan pembiasaan ibadah. Oleh karena itu, manuskrip ini memiliki nilai sejarah, pendidikan dan keagamaan yang penting untuk dipelajari sebagai bagian dari khazanah intelektual Islam di Nusantara. Oke teman-teman, sekian dari saya yang sudah saya paparkan tadi, manuskrip yang saya ambil dan saya analisiskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.